Halo guys, halo semuanya. Selamat datang kembali bersama channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya, Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Untuk kali ini, Mimin akan membahas alur cerita dari film Donghua yang berjudul Shaolan untuk part yang ke-54. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, bagi yang penasaran dengan filmnya, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode terakhir kemarin, Tang San beserta timnya datang di saat-saat Kekaisaran Tiandao dan Xinglou akan mengalami puncak kekalahannya karena serangan dari Kekaisaran Wuhun. Kaisar Suebeng pun sangat senang dengan kedatangan Tang San dan timnya. Musuh besar Tang San yaitu Yan, si api merah pun sangat terkejut, begitu juga dengan Xiao Yu. Ia juga sangat terkejut melihat kelinci tulang lunak 100.000 tahun Xiao Wu, karena ia mengira Xiao Wu sudah mengorbankan dirinya demi Tang San. Lalu Xiang Xiang memberikan penawar racun kepada semua pasukan Kekaisaran Tiandao dan Xingluo. Di saat pasukan dari Aula Wuhun akan menyerang ke arah Tang San langsung menggunakan teknik evolusi domain dewa pembunuhnya yaitu Neraka Asura untuk mengkonternya. Semua pasukan Kekaisaran Wuhun pun terpental dan terluka. Tang San dan timnya pun mengaktifkan martial soul-nya masing-masing. Alangkah terkejutnya semua orang yang ada di sana, terutama Master Jiwa dari Kekaisaran Wuhun, di saat ia melihat cincin jiwa Tang San. Karena Tang San mempunyai 4 cincin jiwa 100.000 tahun. Dahulu iblis merasa tertantang dengan Tang San. Ia mengatakan kalau Tang San memiliki cincin jiwa 1000 tahun, bahkan punya martial soul ganda. Xiao Yu juga berkata kalau ia sudah berlatih keras selama beberapa tahun, tapi baru bisa mencapai tingkat Shain Daolo. Kecepatannya juga sudah dianggap keajaiban. Tapi dalam kurun waktu yang sama, Tang San dan timnya sudah mencapai Daolo jiwa. Ia masih tidak percaya dengan semua itu. Lalu Tang San berkata kepadanya, jika mereka masih berani berniat jahat lagi, maka hanya bisa mati. Daolo iblis pun tidak terima dan mengatakan kepada Tang San, kalau Tang San tidak tahu diri dan mau menyelamatkan orang-orang dari kematian tangannya. Lalu ia langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang semua lawannya. Sedangkan Tang San adalah penerus sekte Haotian dan pasti akan mati di tangannya. Kaisar Suebeng berkata kepada Tang San untuk berhati-hati dengannya, karena Daolo Iblis adalah pemuja agung ketujuh. Kekaisaran Wuhun yang mempunyai kekuatan yang begitu kuat. Tang San pun tahu, dan ia memerintahkan Mubai dan timnya untuk membantu yang lain, dan ia akan bertarung dengan Daolo Iblis. Di sisi lain, Guru Xinmin masih bertarung dengan Daolo Hantu yaitu Guimai. Mereka pun mengeluarkan kekuatannya masing-masing. Namun Daolo Hantu begitu mudahnya mematahkan semua serangan Guru Xinmin. Guru Xinmin pun mengerahkan semua kekuatannya dan menyerang kembali ke arah Daolo Guimai. Namun Guru Xinmin terkena serangan Daolo Hantu yang membuat Guru Xinmin terluka parah. Guru Xinmin pun mengatakan kalau ia akhirnya bisa menangkap tubuh asli dari Daolo Hantu. Dan ia juga berkata, jangan harap kalau Daolo Hantu akan melukai muridnya. Guru Xinmin pun meledakkan diri bersama Daolo Hantu untuk mati bersama dengan menggunakan teknik jiwa kedelapannya yaitu api suci serigala. Sebelum kematiannya, ia berkata kalau Akademi Shrek pasti akan menang. Para murid di sana pun tahu kalau Guru Xinmin berkorban demi semua muridnya. Ia pun memberikan penghormatan terakhir dan melarikan diri dari Daolo Hantu. Di saat bersamaan, Daolo Hantu yaitu Guimai tidak mati dan hanya terluka. Ia melepaskan para murid Akademi Shrek karena menurutnya itu hanya buang-buang waktu saja. Karena penghambat terbesarnya di area itu sudah dibersihkan olehnya. Kita kembali ke Tang San. Di sana, para prajurit dan master jiwa Kekaisaran Wuhun pun terus menyerang. Lalu Kaisar Suebeng mengatakan kalau pejuang Tiandao tidak pernah takut mati. Ia meminta kepada semua pasukannya untuk menyerang balik. Kaisar besar Xingluo juga berkata kepada semua pasukannya untuk berperang sampai akhir melawan Kekaisaran Wuhun. Sisi lain, Tang San dan Daolo Iblis masih bertarung. Tang San menggunakan teknik jiwa kedelapannya yaitu penghancuran cermin iblis biru perak. Namun Daolo Iblis mengatakan kalau Tang San hanyalah Daolo jiwa. Jika memakai teknik jiwa level yang sama, Tang San sama sekali bukan tandingannya. Lalu Tang San menjawab
Kalau ia mengeluarkan serangan gigi orkanya, targetnya bukan untuk mengalahkan teknik jiwa Dalu Iblis, tapi hanya untuk menyegel tongkat emas tenaganya. Tang San juga menggunakan teknik palu 9 Haotian untuk menyerangnya. Mereka pun saling menyerang satu sama lain. Tang San tahu kalau ia mengeluarkan jurus tadi sudah cukup untuk mengetahui kekuatan Dalu Iblis. Ia juga tahu kalau palu Haotiannya bisa mengalahkan senjata martial Shaul apapun. Di saat Dalu Iblis menahan serangan Tang San, ia teringat dengan Xian Dao Liu. Kalau ia harus berusaha untuk membantu rencana Bibi Dong dan menyelesaikan misi di kota Shilu. Ia berjanji kalau ia akan menghancurkan dan mengganti suasana baru. Lalu ia berkata kepada Tang San kalau ialah yang mendominasi pertarungannya. Ia pun menekan Tang San dengan serangan tongkat emasnya. Tim Tang San juga mengeluarkan kekuatannya masing-masing untuk menyerang semua pasukan kekaisaran Wuhun. Mu Bai pun menyerang ke arah ketua sekte harimau dan membuatnya terpental. Ketua sekte harimau berkata kalau kekuatan serangan dan kecepatan harimau putih neraka begitu menakutkan. Dai Weisei pun tercengang melihat adiknya yaitu Dai Mu Bai yang bisa berhasil meningkatkan teknik penyatuan. Di saat Oscar menyerang ke arah tetua sekte pedang angin, tetua sekte pedang angin juga berkata kalau Oscar menggunakan teknik pembatas keterampilan jiwa, ia pun langsung terpental dan terluka oleh serangan Oscar. Ketika guru besar pun berkata kalau monster kecil yaitu 7 Shrek yang dulu sudah sepenuhnya berubah. Kaisar Xuebeng pun sangat senang karena keadaan sekarang sangat menguntungkan asalkan Tang San bisa berhasil mengalahkan Dalu Iblis. Di saat bersamaan, Tang San dan Dalu Iblis masih saling menyerang. Namun Tang San terkena serangan tombak naga emasnya dan membuatnya terpental. Dalu Iblis berkata kepada pasukannya kalau pasukannya sekelompok orang yang tidak berguna karena masih harus dirinya lah yang mengatasi bagian akhir dan ia akan menyelesaikan bersama. Ia pun langsung menggunakan teknik jiwa ke-9-nya yaitu pembunuh makhluk hidup. Semua orang pun tertekan terkena kekuatannya. Lalu Tang San tidak tinggal diam. Ia berkata kalau ia menahan kekuatan jiwanya sampai sekarang karena memang untuk menunggu teknik terkuat Dalu Iblis. Ia pun mengeluarkan senjata dewanya yaitu senjata Trisula Dewa Laut. Zuyun merasa kalau cahaya yang ada pada tubuh Tang San adalah kedatangan dewa. Lalu Tang San berkata kalau itu adalah keterampilan tambahan kekuatan hati Dewa Laut, yaitu kosmik membasmi iblis. Bukan hanya keterampilan itu, Tang San juga mengeluarkan kekuatan kemarahan Trisula Dewa Laut. Dalu Iblis pun merasa bingung karena teknik domainnya yang dibanggakan tidak ada apa-apanya dengan teknik Tang San. Ia pun terkena serangan Tang San dan membuatnya terpental jauh terluka parah dengan hanya satu serangan saja. 3 tetua pun mengatakan hanya penerus Dewa Lautlah yang berhak memilikinya. Dan ia tahu kalau Tang San adalah penerusnya. Lalu Ma Hongjun berkata kalau Tang San memang menjadi penerus Dewa Laut. Kaisar Xuebeng juga sangat bangga dengan peningkatan Tang San yang sungguh luar biasa. Dalu pedang angin juga terkena serangan Tang San dan membuatnya terluka. Ia mengatakan inikah kekuatan senjata dewa. Ia pun buru-buru melarikan diri dari pertarungan itu. Mu Bai juga masih menyerang para pasukan Wuhun dan membuat mereka lari terbirit-birit. Wali kota Shilu pun terkena serangan Mu Bai dan membuatnya mati sia-sia. Yan dan Xiaoyu juga terluka dan langsung melarikan diri. Kota Shilu pun dikuasai kembali sepenuhnya oleh kekaisaran Tiandao. Di sisi lain dari kekaisaran Wuhun, Xiaoyu dan Yan melapor kepada Paus yaitu Helena kalau 5 jenderal dari pihaknya termasuk Dalu Iblis terluka. Selain itu ada ratusan orang yang mati dan belasan yang terluka. Sisanya juga tidak tahu keberadaannya. Ia meminta kepada Paus yaitu Helena untuk memberikan petunjuk langkah selanjutnya. Para tetua mereka juga sangat terkejut karena yang ia tahu kalau Dalu Iblis tidak pernah dikalahkan dan ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Lalu Yan menjelaskan kalau awalnya pasukannya menang, tapi 7 monster Shrek tiba-tiba menyerang dan membalikan keadaan. Helena pun sangat terkejut dan marah. Ternyata itu semua karena ulat Tang San dan timnya. Ia berkata kalau dendam di antara Tang San dan Helena harus diselesaikan. Sisi lain kekaisaran Wuhun, Dalu Iblis juga melapor kepada Xian Dao Liu kalau ia sudah mengecewakannya. Dan ia meminta Xian Dao Liu untuk menghukumnya. Seketika Xian Rensu datang dan menekan Dalu Iblis dengan pedang malaikatnya.
Xian Rensu mendengar kabar kalau Daulau Iblis dikalahkan oleh Tang San. Daulau Iblis berkata kalau Tang San penuh dengan kekuatan jiwa dan begitu bebas menggunakannya. Daulau Iblis juga tahu kalau Xian Rensu mempunyai kekuatan yang menakutkan. Seketika Xian Doliu menghampiri Daulau Iblis dan mengatakan kalau ia sudah mengirim surat pada Bibi Dong. Lalu ia meminta Daulau Iblis untuk pulang dan beristirahat terlebih dahulu, dan kelak akan ada waktu untuk menebus kesalahannya. Daulau Iblis berjanji ia akan membalas kembali penghinaan kali ini. Ia pun pergi untuk memulihkan kekuatannya. Xian Rensu berkata kepada kakeknya, Tang San memang lawan yang membuatnya takut. Ia juga berkata kepada kakeknya kapan ujian 8-nya dimulai. Kakeknya menjawab untuk jangan terburu-buru dan mereka akan dengarkan petunjuk dari Dewa Malaikat. Dan dari kota Silu, Oscar dan kawan-kawan membantu dan memberikan obat kepada para jurid yang terluka. Kaisar Suebeng tidak menyangka Kekaisaran Wuhun berhasil menyuap wali kota Silu, dan ia merasa lalai dalam memimpin. Kaisar Xingluo berkata kepada Kaisar Suebeng untuk tidak perlu memikirkannya. Ia percaya dengan ketulusan Kekaisaran Tiandao untuk bekerja sama. Jika bukan Tang San datang tepat waktu dan memberikan keadaan, takutnya akan lebih banyak korban saat ia mengusir mundur pemuja ketujuh Kekaisaran Wuhun. Kaisar Suebeng berkata kemampuan guru meningkat sangat cepat, dan semua itu membuatnya kagum. Tak selang berapa lama, Dewi Weixi berkata kepada kedua kaisar untuk mempersilahkan masuk dan membahas strategi perang. Dan pertemuan kali ini ia harus mendapatkan jawabannya dalam bekerja sama melawan Kekaisaran Wuhun. Dan dari 3 tetua, ia teringat di waktu yang lalu ia masih bertindak untuk menguji Tang San. 7 monster serak masing-masing memiliki teknik hebat sekarang, dan kemampuan mereka tidak biasa dan semakin hebat saja. Beberapa waktu kemudian, kedua kaisar membahas tentang kerjasama untuk melawan Kekaisaran Wuhun. Dai Weixi menjelaskan kondisi sekarang sangat tidak menguntungkan bagi semuanya. Setiap menghadapi pertarungan, Kekaisaran Wuhun akan menekannya dengan master jiwa yang lebih banyak. Sekarang perbatasan 2 kekaisaran sudah dikepung oleh pasukan Kekaisaran Wuhun. Begitu gagal dipertahankan, akibatnya akan fatal. Lalu Tang San berkata, menurutnya meski keadaan cukup berbahaya, tapi belum sampai putus asa. Tindakan Kekaisaran Wuhun terlihat berwibawa. Tapi sebenarnya mereka menunjukkan kelemahan besar. Yang pertama, masalah internal Kekaisaran Wuhun. Peperangan tidak hanya mengandalkan kemampuan perang, juga keseluruhan kekuatan kerajaan. Meski Kekaisaran Wuhun memiliki master jiwa yang banyak, tapi mereka lemah dalam hal politik dan budaya. Dari segi persediaan ekonomi dan perkembangan teknologi, ia juga kalah jauh dari Kekaisaran Tiandao dan Xinluo. Lalu Zhuyun berkata, dengan persediaan dan kekuatan mereka sekarang, sama sekali tidak bisa bertahan dalam perang yang lama. Dai Weixi juga berkata, kunci utama untuk mengalahkan Kekaisaran Wuhun adalah memperpanjang perang dan memaksa mereka sampai tidak bisa menghadapi perang dan kekurangan persediaan. Lalu Tang San menyarankan untuk memakai kemenangan kemarin untuk menjadikan kota Silu sebagai pusat dan mulai menyerang tempat yang sudah direbut oleh Kekaisaran Wuhun, yaitu Kerajaan Häagen-Dazs. Setelah persediaan cukup, maka bisa langsung menyerang Huanglong dan menyerang kelemahan Kekaisaran Wuhun. Kaisar Suebeng meminta kepada Kaisar Xingluo untuk memimpin pasukan. Kekuatan militer di kota Silu pun diserahkan kepada Kaisar Xingluo, karena dalam bekerja sama, kedua negara harus saling percaya. Jika ia tidak mempercayakan satu kota, lalu bagaimana ia bisa mempercayakan negaranya? Kaisar Suebeng memerintahkan kepada pasukannya dan semua dipimpin oleh Kaisar Kekaisaran Xingluo. Kaisar Xingluo pun berkata, karena Kaisar Suebeng begitu mempercayainya, ia pasti tidak akan mengecewakan semuanya. Jika pasukan kerjasama berhasil menyerang balik, pasti ada goyahan dalam Kekaisaran Wuhun. Keadaan berbatasan juga akan membaik. Setelah itu kedua kaisar merencanakan pemberian bala bantuan. Kaisar Suebeng pun berkata kepada Tang San, ia memohon aula kelincahan Sekte Tang menyediakan informasi terbaru keadaan perang di setiap area. Lalu Tang San berkata, Sekte Tangnya pasti akan membantu semaksimal mungkin. Kaisar Xingluo juga berkata kalau Kekaisaran Wuhun itu sangatlah keji, dan sekarang kedua kekaisaran telah bekerja sama. Terlepas dari perbedaan, ia harus menghadapi musuh bersama.
Mubai juga angkat bicara kalau 7 monster Shrek juga bersedia ikut perang. Namun sebagai bos dari 7 monster Shrek, ia berharap kepada kedua kaisar menyetujui satu hal darinya. Lalu ayahnya yaitu Kaisar Xingluo berkata kepada Mubai untuk katakan saja langsung apa permintaannya. Mubai menjelaskan kekuatan Dewa Laut yang ditunjukkan Tang San kemarin sangat mengguncang dunia. Dan ia berharap Tang San bisa terus berlatih untuk menyaksikan 2 ujian yang tersisa dan menjadi Dewa Laut yang sesungguhnya. Lalu Tang San berkata kalau menyelesaikan ujian memang penting, tapi Tang San lebih mengkhawatirkan semuanya yang ada di garis depan. Setidaknya tunggu keadaan perang stabil dulu, baru membahas kembali. Zhou Jing pun berkata kepada Tang San kalau semua ini bukan hanya demi Tang San. Keadaan perang sulit ditebak. Dan tidak ada yang tahu Kekaisaran Wuhun akan menggunakan teknik perang seperti apa. Semakin cepat menjadi dewa, Tang San akan semakin membantu semuanya. Rongrong juga berkata, selain itu semua percaya Tang San pasti bisa menghidupkan Xiao Wu kembali. Pada saat itu 7 monster Shrek bersatu dan akan lengkap. Mereka semua pun menantikan Tang San segera kembali sebagai dewa. Semua pasukan kedua kaisaran pun menata kembali kota Xilu dan menjadikan pusat perang. Tang San dan Xiao Wu pun menyamar dan pergi untuk berlatih dan mengikuti ujian Dewa Laut yang tersisa. Dan dari Kekaisaran Wuhun, Xiao Yu menjelaskan semua pasukan Master Jiwa negara musnah dalam beberapa hari. Kekaisaran Wuhun juga sudah kehilangan 6 kota besar termasuk kota Xilu. Baby Dong memerintahkan Helena untuk membawa bala bantuan ke garis depan. Lalu Yan sangat kesal karena gara-gara Tang San menjadikan itu melibatkan Helena untuk mengatasi masalahnya. Xiao Yu juga mengatakan kalau Helena membawa pasukan pembunuh pergi. Mereka master elite yang dilatih langsung oleh Kaisar. 5 spirit Daolo seharusnya bisa menjamin keselamatan Nana. Mengenai Tang San, Nana tahu harus bagaimana mengurusnya. Di sisi lain, Helena dan pasukannya sedang menuju dan harus berkumpul dengan pasukan bantuan sebelum pagi. Namun ia merasakan ada yang aneh di tempat tersebut. Ia merasakan aura pembunuh yang sangat kuat di sana. Tak selang berapa lama, mereka pun diserang oleh sekelompok iblis kelelawar. Di saat bersamaan, Tang San dan Xiao Wu pun sedang berada di dalam hutan yang tidak jauh dari Helena. Tujuan Tang San akan pergi ke area luar hutan Xingduo. Tang San juga merasakan bau darah di sana. Jadi ia meminta Xiao Wu untuk masuk ke dalam tas penyimpanannya. Tang San juga merasakan gejolak domain dewa pembunuh seakan menemukan sejenisnya. Ia pun mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan menggunakan domain mata ungunya. Dan ternyata ada orang yang langsung mengunci domainnya. Domain dewa pembunuh di Palu Hotian dengan kekuatan pikiran. Tang San tahu kalau yang menggunakan domain pembunuh itu setidaknya seorang tingkat title Daolo. Tang San juga merasakan para master jiwa yang tidak biasa, bahkan datang dengan berkelompok. Yang lebih anehnya lagi, tempat itu jelas-jelas ada jejak pertarungan besar, tapi tidak ada setetes pun bekas darah di sana. Ia juga mendengar suara Helena di sana. Tang San pun langsung menghampirinya. Di saat bersamaan, Helena dan Master Jiwa Kekaisaran Wuhun kewalahan dalam pertarungannya. Dan ternyata yang menyerang mereka adalah Raja Pembunuh yang tidak lain adalah kakek buyut Tang San, yaitu Tang Chen. Helena pun memilih melarikan diri, karena kekuatan Raja Pembunuh itu sangat kuat. Jika terus melawannya, seluruh pasukan pembunuh akan musnah oleh Raja Pembunuh. Namun mereka tidak bisa melarikan diri darinya. Para master jiwa dan Helena pun terkena serangannya dan membuatnya tak berdaya. Lalu Raja Pembunuh mengatakan darahnya juga tidak berhenti menguap. Dan semua itu karena para master jiwa dari Kekaisaran Wuhun. Di saat Helena diserangnya kembali, tiba-tiba Tang San datang menolongnya dengan rumput perak birunya. Raja Pembunuh itu pun mengatakan, akhirnya Tang San datang. Demi menunggunya, ia membiarkan Helena hidup lebih lama. Tang San berkata kalau Raja Pembunuhlah yang mengunci domain dewa pembunuh milik Tang San. Helena pun sangat terkejut, ternyata yang menolongnya adalah Tang Yin alias Tang San. Ia meminta Tang San untuk segera pergi dari sana. Namun ia seketika tak sadarkan diri. Raja Pembunuh juga mengatakan kalau Tang San lah yang menghancurkan kota pembunuh miliknya.
Lalu Tang San berkata kerajaan yang begitu bejat tidak seharusnya ada. Dan itu semua sebuah kehormatan bisa menjadi pemusnah kota pembantaian. Raja pembunuh pun sangat marah dan langsung menyerang ke arah Tang San. Tang San pun mengkonter serangannya dengan tombaknya. Ia sangat terkejut karena teknik jiwanya menghilang begitu saja. Raja pembunuh mengatakan dalam domain pembantaian miliknya, semua teknik jiwa tidak akan bisa digunakan. Tang San tahu teknik jiwa tidak bisa dipakai, semua itu berhubungan dengan domain pembunuh. Dan ia ingin tahu seberapa menakutkan kekuatannya. Raja pembunuh pun berkata kepada Tang San, jika Tang San sekarang menyerahkan obat penawarnya, ia akan membuatnya mayatnya utuh. Tang San pun menjawab, kalau tidak ada obat penawarnya untuk rumput peri. Raja pembunuh pun sangat marah kepada Tang San dan langsung menyerangnya. Namun, Tang San masih bisa menghindarinya dengan teknik teleportasinya. Tang San berkata Raja pembunuh bisa menyegel keterampilan teknik jiwanya, tapi tidak bisa menyegel keterampilan sekte Tangnya. Tang San pun langsung menggunakan teknik langkah bayangan hantu, dan menggunakan teknik tulang jiwa kaki kiri iblis, yaitu kapak iblis orka. Raja pembunuh pun menangkisnya dan membalikkan serangan ke arah Tang San. Tang San tahu kalau Raja pembunuh mempunyai kekuatan yang begitu kuat. Selain senior Bosaishi, belum ada yang bisa menerima jurus ini dengan mudah. Yang lebih menakutkan lagi, Raja pembunuh belum mengeluarkan cincin jiwanya. Tang San juga tahu teknik cincin jiwa dan tulang jiwa tidak berguna padanya. Dilihat dari pertarungan Helena, domain dewa pembunuh juga ditekan dengan cepat oleh domain pembantaian. Dan ia tahu kalau hutan adalah area perang terbaik bagi domain perak biru. Ia pun langsung menggunakan domain perak birunya, yaitu alam tak terbatas dan benang penghisap untuk menyerangnya. Namun semua itu juga sia-sia. Raja pembunuh dengan sangat mudah menghancurkannya. Raja pembunuh mengatakan kalau domain tumbuhan tidak ada apa-apanya, karena domain pembantaian adalah domain paling kejam di dunia. Di saat Tang San akan diserangnya, Tang San langsung mengeluarkan senjata dewanya, yaitu tombak Trisula Dewa Laut. Seketika, telapak tangan Raja pembunuh pun terbakar. Tang San tahu kalau domain tumbuhannya bisa ditekan oleh domain pembantaian. Namun, kekuatan dewa milik Dewa Laut bisa sepenuhnya menekan aura iblis Raja pembunuh. Tang San pun menggunakan cahaya Dewa Laut untuk menyerang kembali ke arah Raja pembunuh. Sedikit pertarungan pun terjadi. Lalu Tang San terkejut karena Raja pembunuh menggunakan palu Haotian. Dan ia tidak membiarkan Raja pembunuh menyerang terlebih dahulu. Di saat Tang San menyerang dengan senjata dewanya, Raja pembunuh pun menangkis dengan palu Haotiannya. Namun sayangnya Tang San tidak bisa menahannya lagi karena tekanannya sangat kuat. Tang San pun terpental dan terluka. Akan tetapi Dewa Pembunuh menyerap cahaya Dewa Laut yang ada pada senjata Trisula Dewa Laut milik Tang San. Tang San merasa tidak percaya karena serangan sekuat tenaganya bahkan ditahan dengan mudahnya. Kekuatan jiwa dan kekuatan pikirannya juga ditekan sepenuhnya. Dan kekuatan Raja Pembunuh sepertinya tidak kalah dari senior Bosaishi. Pedang milik Raja Pembunuh juga memiliki kekuatan untuk melawan Trisula Dewa Laut. Ditambah lagi garis yang ada di dahinya. Itu termasuk penerus salah satu dewa. Hanya saja di saat terakhir, Raja Pembunuh jelas-jelas bisa membunuhnya. Namun kenapa ia berhenti menyerangnya? Dan tak diduga Raja Pembunuh malahan berterima kasih kepada Tang San. Jika bukan karena cahaya Dewa Laut, ia selamanya akan terperangkap dalam darah kejahatan itu. Ia mengatakan kalau Tang San lah yang telah membantunya mewujudkan setengah tubuh dewa itu. Lalu Tang San bertanya kepadanya, apa perubahan Raja Pembunuh berhubungan dengan ujian untuk posisi dewa itu? Raja Pembunuh pun menjawab kalau semua itu demi menepati sebuah janji. Dan bagaimana keseruannya, Mimin akan lanjut di episode berikutnya ya. Terima kasih.